Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulandari Fitri dengan NIM 080 11 38 20 25 109. Saya akan membuat 3 buah program menggunakan C++. Program yang pertama adalah program menentukan kelompok bilangan, apakah bilangan tersebut ganjil atau genap. Langkah pertama yang harus kita lakukan sudah pastinya yaitu membuka C++ terlebih dahulu. Kemudian kita buat filenya dengan mengklik File, New, lalu Project, kemudian Files, C or C++ Search, Next, C++. Nah, kita pilih di mana kita akan menyimpan file tersebut. Lalu, kita buat nama program ini, misal program tugas program. Save. Kemudian finish. Nah, program yang akan kita buat pertama ini adalah program menentukan bilangan ganjil genap. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat include iostream. Kemudian using name std, namespace std, kemudian integer main. Jika sudah, kita akan membuat program utamanya. Sebelum membuat program utama, kita harus menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kita deklarasikan tipe datanya terlebih dahulu, yaitu integer bilangan. Kemudian, kita buat judul program ini dengan mengetikkan cout, program menentukan bilangan ganjil genap. Tambahkan endline agar menambahkan baris baru. Nah, jika sudah, kita buat perintah masukkan untuk nantinya memasukkan bilangan tersebut. Jadi, kita mengetikkan cout, masukkan bilangan. Kemudian cin bilangan. Nah, jika sudah, kita akan membuat program tersebut menggunakan perintah kondisi if. Caranya yaitu kita mengetikkan if bilangan modulus 2 apakah sama dengan 0, maksudnya apakah sisa bilangan tersebut jika dibagi 2 sama dengan 0 hasilnya, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Sehingga kita tulis cout bilangan genap. Maka bilangan ini adalah bilangan genap. Jika bukan, else, maka bilangan tersebut adalah ganjil. Nah, program telah selesai, kita akan coba build and run. Masukkan kelompok bilangan. Misalnya kita masukkan 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kita enter, maka 1, 1, 1, 1 adalah ganjil. Kita coba angka lain atau kelompok bilangan lain. Misal kita masukkan 8, 8, 8, 8, 8, 8. Nah, kita enter. 8, 8, 8, 8 adalah genap. Maka program ini telah selesai dan benar. Kita lanjut ke program kedua, yaitu menentukan KPK dan FPB. Kita hapus program utamanya saja, karena yang atasnya sama.
Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mendeklarasikan variabelnya lagi, yaitu integer I, A, B, C, APK, FPB. Nah, langkah selanjutnya kita membuat perintah yang nantinya akan menampilkan judul lagi, program, menentukan KPK dan FPB. Kita tambahkan n-line. Kemudian kita buat perintah untuk memasukkan bilangan pertama dan bilangan kedua. Caranya yaitu dengan mengetikkan cout, masukkan bilangan pertama. Nah, sin-nya adalah A. Sin A. Kemudian kita buat perintah masukkan bilangan kedua. Masukkan bilangan kedua. Sin-nya B. Nah, jika sudah, kita deklarasikan nilai KPK sama dengan 0. Jika sudah, kita buat perintah pernyataan perulangan menggunakan for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan B, I++, maka kita buat tanda kurung awal terlebih dahulu. KPK sama dengan KPK plus A. Lalu kita buat pernyataan if lagi. If KPK modulus B sama dengan 0, maka kita enter. Kita buat kurung awal terlebih dahulu karena akan menggunakan dua pernyataan. Nah, kita cout-kan hasil dari KPK tersebut. Cout KPK sama dengan hasil KPK-nya. KPK. Kemudian break. Nah, program KPK telah selesai. Kita tambahkan n-line di sini. Nah, program KPK telah selesai. Kita akan lanjut untuk membuat program menentukan FPB-nya. Pertama, kita menggunakan perintah kondisi if, yaitu if A lebih besar dari B, maka kita buat C sama dengan B. Jika bukan, else C sama dengan A. C sama dengan A. Nah, jika sudah, kita buat pernyataan perulangan lagi menggunakan for, yaitu for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan B, I++. Lalu kita buat pernyataan if lagi, if A modulus I sama dengan 0 dan B modulus I sama dengan 0, maka kita buat FPB-nya adalah I. FPB sama dengan I. Nah, jika sudah, kita cout-kan hasil dari FPB tersebut. Cout FPB. And line.
Nah, program telah selesai. Kita coba build and run. Nah, masukkan bilangan pertama. Misal, kita masukkan bilangan pertamanya adalah 2. Kita enter. Masukkan bilangan kedua. Misal, kita masukkan 3. Maka, KTK-nya adalah 6 dan FPB-nya adalah 1. Benar. Jadi, program ini selesai dan benar. Yang terakhir adalah program menampilkan bilangan jika bilangan tersebut lebih dari 3. Nah, langkah pertama, seperti tadi, kita mendeklarasikan tipe datanya terlebih dahulu, yaitu kita menggunakan array data. Kita memesan tempat 100 atau kamar 100, lalu J, X, kemudian I, jumlah, dan tempe. Kemudian kita buat perintah masukkan yang nantinya akan menjadi tempat untuk judul program, yaitu cout program menentukan bilangan yang lebih dari 3. Kita tambahkan endline. Nah, jika sudah, kita akan membuat perintah yang akan memasukkan jumlah bilangan tersebut, yaitu cout masukkan jumlah bilangan. In-nya X. Nah, jika sudah, kita akan membuat perintah pengulangan for yang nantinya akan menjadi perintah masukan untuk memasukkan bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, dan seterusnya. Yaitu for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan X, I plus plus. Kemudian kita buat kurung perawal buka dan tutup. Cout masukkan nilai ke I. Jangan lupa tanda titik 2-nya. I. Kemudian titik 2. Lalu in-nya adalah data array tadi, data I. Nah, sudah kita buat di bawahnya. Jika sudah, kita menggunakan perintah perulangan for lagi. For J sama dengan 1. Tidak, di perintah for J ini kita masukkan I plus 1. Lalu J lebih kecil sama dengan X, I plus plus. Kemudian, jika sudah, kita masukkan kurung perawal lagi. Kita buat perintah if data I, if data I lebih besar dari data J, maka kita buat TMP sama dengan data I, lalu data I sama dengan data J, kemudian kita balik lagi, data J sama dengan TMP. Jadi sama saja ini seperti menukar tempat. Nah, jika sudah, kita lanjutkan lagi. Kita buat di bawahnya. Perintah for lagi. For
I sama dengan 1, lalu I lebih kecil sama dengan X, I plus plus. Kita enter. Lalu kita buat kurung perawal buka dan kurung perawal tutup lagi. Kita masukkan nilai jumlah sama dengan 0. Lalu kita buat for lagi. For J sama dengan 1. Lalu J lebih kecil sama dengan X. J plus plus. Kita buat kurung perawal buka dan kurung perawal tutup lagi. Kita buat perintah if data I apakah sama dengan atau sama dengan data J, maka jumlah plus plus. Nah, jika sudah, kita buat perintah if lagi, if data I tidak sama dengan data I dikurang 1, maka kita buat kurung perawal lagi. Kita buat if jumlah. Nah, ini nih yang nantinya akan menjadi perintah untuk apakah ini outputnya bilangan atau outputnya tidak ada. Jadi jumlah lebih besar dari 3, maka kita buat kurung perawal, cout, and line, agar dia turun satu baris. Cout and line, lalu kita buat outputnya sama dengan data I. Lalu kita buat end line lagi. Nah, kita tambahkan perintah break. Lalu jika bukan, else maka kita cout kan. Cout end line. Outputnya tidak ada. Output tidak ada. Lalu end line. Jangan lupa tanda petik. Nah, kita tambahkan break lagi. Nah, program ini telah selesai, jadi kita akan mencoba untuk build and run. Kita lihat apakah kita salah menuliskan jumlah. Nah, kan salah. Jumlah. Lalu ini kita jangan lupa tambahkan tanda semikolon. Nah, programnya telah tampil. Jadi sekarang kita masukkan jumlah bilangan. Misal kita masukkan 6. Masukkan nilai pertama 1, nilai kedua 1, nilai ketiga 2, nilai keempat 1, nilai kelima misal 7, dan nilai keenam 1. Maka outputnya 1 karena bilangan 1, angka 1 lebih dari 3. Nah, kita coba lagi. Misal kita inputkan bilangannya tidak ada yang lebih dari 3. Jumlah bilangan misal kita masukkan 8. Nilai pertama misal 2, nilai kedua 3,
Nah, kita ulang. Jumlah bilangan 8. Nilai pertama misal 3, nilai kedua 2, nilai ketiga 4, nilai keempat 1, nilai kelima 1, nilai keenam 2, nilai ketujuh misal 8, nilai ke-8 5. Nah, bilangan ini kan tidak ada yang lebih dari 2, maka outputnya tidak ada. Jadi program ini benar dan program ini telah selesai. Itulah 3 program yang telah saya buat. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.